Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuis berhadiah bagi yang bisa menjawab. Oke? Sebutkan 4 peringatan hari-hari besar Islam. Ada yang bisa menjawab? Cepat. Ini waktunya kita singkat karena kita menanti Pak Ustadz akan memberi pencerahan tentang Islam. Oke, sini. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Idul Fitri, Idul Adha. 100. Tepuk tangan lo. Silakan. Sebutkan 2 saja program Datuk Penghulu Kampung Kesehatan, ya. Yang kamu rasakan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Paham pertanyaannya? Oke. A. Pemungutan sampah secara gratis. Oke. B. Urusan surat menyurat sangat dipermudah. C. Bebas korupsi. D. Sangat peduli dengan kesejahteraan masyarakat. E. Adil dan pemerataan. Coba dipilih antara satu. Yang mana? Oke, anak kita ini dia memilih D sama C katanya. Kalau B sama C ya. Nah, kalau B, urusan surat menyurat sangat dipermudah. C, bebas korupsi. Oke. Nah, ini adalah daripada itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah. Tepuk tangan untuk anak kita. Pertanyaan. Yang duduk rapi dapat duit. Yang peci mereng nggak dapat. Yang duduknya mereng-mereng nggak dapat. Yang bisa diam nggak nampak gigi 10.000. Nggak gerak 20. Nggak kedip limpul. Nggak napas gopek. Hitungan ketiga jangan lagi bersuara. 1, 2, 3. Ini kan Ustaz kaleng-kaleng. Mana ya? Coba ini sedih kali duduk dia. Sini. Cuma nggak usah banyak, pau nanti, boleh? Oke, boleh. Dah, yang bisa diam lagi nanti dapat duit lagi, seluk len. Oke, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, kurang semangat. Kutanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa lari. Ku tengok tadi jawab salam kurang semangat, jadinya Ustadz ulangi sekali lagi. Bisa? Talam bukan sembarang talam, talam dijemur di atas genteng. Ini salam bukan sembarang salam, ini salam dari Ustadz Ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani takwim wa hadahum ila siratim mustaqim la yakunu min ahli jannatin na'im.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته إلى يوم الدين. Amma ba'du, yang sama kita hormati Pak Datuk Penghulu Kampung Kesehatan yang hadir bersama kita di malam hari yang berbahagia ini. Yang sama kita hormati para anggota dewan yang hadir bersama kita pada malam hari yang berbahagia ini. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, ustazah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunga mawar, bunga melati sungguh indah dan memikat. Apa kabar Bapak Ibu hadirin hari ini, semua sehat? Sehat, Bu? Sehat? Alhamdulillah. Malam hari ini saya tengok orang-orang Aceh ini yang ibu-ibunya cantik-cantik kali. Yang bapak-bapaknya pun ganteng-ganteng, keren-keren semuanya. Doa kita sama-sama mudah-mudahan acara kita malam hari ini berkah. Amin. Supaya bisa punya rumah dan mobil mewah. Bisa pergi haji ke Mekah. Tawafnya depan Ka'bah. Sa'inya dari Safa ke Marwah. Pulangnya bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah. Amin ya Rabbal. Malam hari ini kita bersyukur kepada Allah. Tentunya dengan memperbanyak kalimat tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena malam hari ini Allah masih kasih kita sehat, sempat dan niat. Sebab kadang ada orang yang sehat tapi dia tak sempat. Ada orang yang sempat tapi kadang dia tak sehat. Ada orang yang sehat dan sempat tapi kadang dia tak niat. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita lengkap Allah kasih. Sehat, sempat dan niat. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan hari ini semuanya bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Kalaulah boleh saya tanya, ibu-ibu datang kemari ikhlas? Ikhlas, Bu? Bapak-bapak ikhlas? Pak Dewan ikhlas? Betul, Pak? Kok nggak yakin aku? Bu Dewan ikhlas? Semuanya ikhlas? Niatnya karena apa? Betul? Bukan gara-gara Ustadz ganteng. Soalnya dari tadi aku datang kemari, ku tengok ibu-ibu ini nengok aku aja. Kurasa dalam hati ibu ini berkata-kata, Ustadz kita kok malam hari ini muda kali ya. Udah muda ganteng pula tuh. Udah ganteng hitam-hitam manis kayak orang India. Jujur saya malam hari ini pun terkejut, Bu. Nengok fotoku kok ganteng kali. Tadi di situ bolak-balik ku buka HP, buka kamera, kok enggak sama ya? Ini bagus tukang editnya berarti. Niat kita semua datang kemari karena kalau niatnya semua karena Allah, berarti dah sesuai dengan ayat Quran yang selalu kita baca dalam sholat. Apa ayat Quran yang selalu kita baca dalam sholat? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
Bisa kita ulang sama-sama? Bisa? 1, 2, 3. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Maka yang kedua, salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan salawat dan salam yang selalu kita ucap, kita perbanyak, kita hadiahkan kepada ruh Rasulullah, berbuah syafaat nantinya. Amin amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya ceramah enggak lama-lama. Sama macam ustadz-ustadz yang lain, pakai prinsip ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih. Enggak mau nanti ustadznya dibilang udah keleng, ikan kakap, ikan lele, kebanyakan cakap betelete. Karena yang penting samaku ikan mujair, ikan tembilang, cair pulang. Canda bu, canda. Canda, ada, alhamdulillah. Tak ada, yang parah lah. Malam hari ini kita memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra secara bahasa adalah perjalanan di malam hari. Berarti kalau ada orang jalan malam-malam itu orang lagi Isra. Pau. Isra perjalanan di malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi jangan pula yang lajang-lajang nanti malam minggu keluar rumah bawa cewek, mak aku mau Isra dulu mak. Ada jam 2 malam orang keliling-keliling rumah kita jalan-jalan, berarti itu orang lagi ya Allah awet pauknya. Isra adalah perjalanan di malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Peristiwa Isra wal Mi'raj Allah abadikan dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. Tadi dah dibaca Qori, dibacakan lagi sama anak yang dipanggil Pak Datuk. Apa Allah bilang dalam Quran? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Apa Allah bilang? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam. Ayat tentang Isra Mi'raj awali dengan kata subhana. Kenapa Allah awali dengan kata subhana peristiwa Isra wal Mi'raj? Kata para ulama kita, karena Allah ingin menunjukkan kesucian dirinya, bahwasanya tak ada yang lebih suci daripada Allah. Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, linuriyahu min ayatina,
bahwasanya tak ada yang pantas merasa besar kecuali Allah. Allah ingin menyombongkan dirinya, bahwasanya tak ada yang pantas manusia ini punya sifat sombong kecuali Allah. Maka kita manusia ini jangan ada yang punya sifat sombong. Siapa manusia punya sifat sombong, pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya sombong, hancur. Datuk penghulu sombong, hancur. Anggota dewan sombong, hancur. Dan ramil sombong, hancur. Ini dah ada dari zaman dulu. Orang kaya sombong namanya Korun, hancur. Pejabat sombong namanya Fir'aun, hancur. Orang pintar sombong namanya Haman, hancur. Orang cantik bu namanya Ummu Jamil, hancur. Orang jelek sombong. Nah, ini nggak tahu diri namanya. Udah buruk sombong, hancur. Orang susah sombong namanya Sa'labah, hancur. Maka saya dulu ketika tamat dari aliyah, saya dipanggil sama guru saya. Pan kemari kau dulu, katanya. Kenapa guru? Saya bilang, ku tengok dari diri kau ni ada bakat-bakat kau jadi ustaz, katanya. Dari mana guru tahu? Saya bilang, karena ku tengok muncung kau tu lancip bercakap, katanya. Alhamdulillah kalau gitu guru, saya bilang. Ku minta nanti sama kau, kemanapun nanti kau diundang orang ceramah, jangan kau sombong. Ku minta sama kau nak, dimanapun nanti kau dipanggil ustaz, jangan kau merasa pintar. Ku minta samamu nak, dimanapun kau dipanggil orang ceramah, andai kata ada yang mengkoreksi ceramahmu, jangan kau sakit hati, kata guru saya. Rendah hatilah, tawaduklah, anggaplah diri kau tu si tai-tai, kata guru saya. Kenapa harus kita anggap diri kita ni si tai-tai? Kita semua diciptakan dari setetes air yang hina. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kita pun penuh dengan tai. Betul? Kepala bu, betai namanya tombe. Mata betai apa namanya? Hidung betai apa namanya? Telinga betai apa namanya? Kok nama-nama tai cepat Len memang. Gigi betai apa namanya? Maka kalau ada orang sombong, berarti dia sama macam ini yang bilang, woi, anggota dewan sombong, berarti anggota dewan. Aku gak ikut-ikutan Pak, gak ikut-ikutan, gak cair aku nanti. Gak ikut-ikut. Orang yang bilang, woi, Datuk penghulu sombong, berarti Datuk penghulu. Nah, orang yang bilang tai, enggak tai. Oh, itu Datuk penghulu sana, sini enggak, kan? Ya, cuma yang sana pindah kemari, ya kan? Maka jangan ada yang punya sifat sombong. Al-kibriya'u ridai wal 'izamatu izari. Sombong tu selendangku, kebesaran itu sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma, siapa yang mengambil salah satunya dariku, merasa sombong dengan harta yang kau punya, merasa besar dengan jabatan yang kau duduki, kau ambil salah satu sifat dariku, ku campakkan kau masuk dalam neraka. Maka ibu-ibu mau hidupnya dikenang, bapak-bapak mau hidupnya dipandang. Ada pepatah bilang, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik atau nama bu. Kira-kira kalau punya kawan sombong senang enggak? Kira-kira kalau punya tetangga sombong senang tidak? Maka kita pun jangan pernah punya sifat sombong, karena ketika kita sombong, orang lain pun tak senang melihat kita.
Jangan sampai nanti kita mati apa kata tetangga? Syukur alhamdulillah mati juga kakak tuh. Kenapa kau senang kakak tuh mati? Sombong kali katanya. Baru punya cincin emas sebiji, itu pun 30 tahun kawin baru sekali dibelikan lakinya. Pergi kemana-mana dah begini aja. Ada itu? Ada? Nah, ibu lah itu orangnya. Baru beli baju gamis sebiji, itu pun harga cuma 250.000. Dah begini-gini aja. Kalau bajuku nih gopek nih. Banyak orang sombong. Baru punya kereta satu, itu pun ngambil DP yang ngutang di Mekar. Ada sini Mekar? Ada? Hah? Nggak ada? Ada? Nah, memang sontoloyo Mekar nih Pak. Ya. Saya terkejut tiba-tiba ada yang ngechat, Assalamualaikum Ustadz katanya. Ustadz, bisa kami minta Ustadz ceramah pembukaan bank baru kami katanya. Bank apa saya pikir, entah BRI, Bank Sumut, BSI, tahu awak. Bank Mekar Ustadz katanya. Bank di mana pula lah Mekar nih dalam hatiku. Di mana rupanya tempatnya? Di sini Ustadz. Datanglah saya situ. Apa rupanya Bank Mekar nih? Pinjaman kredit sama ibu-ibu Ustadz katanya. Kok berani kali kalian ngundang aku? Saya bilang, hancurlah kalian. Aku bilang, nggak apa-apa Ustadz, ngitung-ngitung supaya seri katanya. Kalau kami ngereditkan terus, dosa terus yang kami dapat Ustadz. Tapi kalau kami kreditkan, kami dengar ceramah, hitung-hitung seri Ustadz. Satu sama. Maka Mekar ini memang kacau kita nengoknya. Maka ibu-ibu, jangan ada yang punya sifat sombong. Ada sebuah syair bilang apa katanya? Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah, ambillah ilmu padi di ladang, tampak berisi tunduk ke bawah. Bila dirimu ingin dipandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung, jauhi sifat mengaku pandai, sombong dan angkuh menepuk dada. Ingat petuah penyu di pantai, telur beratus tak pernah bangga. Maka siapa yang hidupnya mau dikenang, jangan sombong. Contoh ilmunya padi, makin berisi dia makin merunduk. Siapa hidupnya mau dipandang, jangan sombong. Contoh ilmunya penyu, banyak telurnya tanam pasir. Banyak telur yang keluar kubur dalam tanah. Jangan contoh ilmunya ayam. Satu yang keluar dari pantat, tapi recok sekampung dibuat. Itu yang sekarang kita nih banyak. Sikitnya hartanya, tapi berkuar-kuar di mana-mana. Maka bersikaplah macam penyu. Apa kata penyu melihat orang yang punya sifat seperti ayam tadi? Aku bukan tak sanggup beli cincin macam kau. 20 jariku ni pun bercincin bisa. Tapi untuk apalah? Tak perlu pandangan manusia, yang kubutuh pandangan Allah. Biarlah tanganku ni melihat mana orang-orang yang pantas untuk kusantuni. Aku bukan tak sanggup beli mobil yang macam kau beli tu. 2 kontainer pun bisa turun mobil sekarang juga. Tapi untuk apalah, kata penyu. Tak perlu kutunjukkan kepada manusia kalau aku tak bisa membantu manusia-manusia yang lain. Maka satu, Isra wal Mi'raj mengajarkan kepada kita, jangan ada yang punya sifat sombong, karena kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Cocok? Cocok? Bungkus. Yang kedua, dulu tahun itu belum ada angkanya, Bu. Sekarang tahun sudah ada angkanya.
2023 1444 Hijriah. Dulu tahun belum ada angkanya. Maka penyebutan tahun pada zaman dulu sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Contoh, Nabi Muhammad dilahirkan ketika ada tentara bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Maka disebutlah tahun kelahiran Nabi dengan tahun Isra wal Mi'raj, disebut dengan Yaumul Huzni, tahun kesedihan. Isra wal Mi'raj disebut dengan Yaumul Huzni, tahun berduka cita. Kenapa Isra wal Mi'raj disebut dengan tahun kesedihan, tahun berduka cita? Karena sebelum terjadinya perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sedang merasakan kesedihan yang mendalam. Meninggal istrinya Siti Khadijah, Nabi Muhammad nangis berhari-hari. Meninggal pamannya Abu Thalib, Nabi Muhammad nangis berhari-hari. Sampai turun malaikat Jibril kasih nasihat pada Nabi Muhammad, "Ya Jibril, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Kau hidup sesukamu ya Muhammad. Mau taat sama Allah, taatlah. Enggak taat pun enggak apa-apa. Tapi ingat, suatu hari nanti kau pasti akan merasakan yang namanya mati. Ya Muhammad, kau mau sayang sama istrimu, sayanglah. Mau cinta kali, cintailah. Tapi ingat, suatu hari nanti kau pasti akan berpisah dengan orang yang kau cintai itu. Maknanya apa, Bu? Nabi Muhammad meninggal istrinya nangis berhari-hari. Bapak meninggal ibu nih, nangis Pak. Pak Dewan meninggal ibu, nangis Pak. Senyum-senyum nakal Pak Dewan. Dah lama aku tunggu Ustaz, tapi tak mati-mati katanya. Bapak meninggal ibu nih nangis. Hah? Tak ada yang menjawab, Bu. Inilah parahnya laki-laki nih. Ibu meninggal bapak nangis. Nangis. Sedih kali. Sayang kali. Mau ngawani bapak di dalam kubur? Nggak ada yang mau. Maknanya apa? Sesayang apapun kita pada orang itu, secinta apapun kita kepada orang itu, ketika mati sudah menghampiri, pasti akan berpisah. Tak ada yang mau menemani suami atau istrinya dalam kubur. Maka maknanya apa? Nanti ketika kita mati, semuanya sendirian. Maka ada sebuah syair bilang apa? Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbun orang, tinggallah badan seorang diri. Tinggallah harta anak dan menantu, tidakkan dapat mengambil alih. Hanyalah amal dapat membantu, dan doa dari anak yang soleh. Maka nanti ketika ibu mati, suami tinggal. Bapak mati, anak tinggal. Pejabat mati, jabatan tinggal. Orang kaya mati, hartanya tinggal. Cuma dua yang bisa bantu. Satu, amal ibadah. Dua, doa anak yang Maka pesan saya sama orang-orang tua, cetaklah anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh, soleha. Kenapa? Terutama ibu-ibu. Kalau emaknya soleh, anaknya pasti soleh, soleha. Tapi kalau suaminya yang soleh, gak ada jaminan anak jadi anak yang soleh, soleha. Kalau emaknya baik, anaknya pasti ikutan baik. Tapi kalau suaminya yang baik, gak ada jaminan anak jadi orang baik. Maka kata Nabi, al-mar'atu imadul bilad. Perempuan ini tiangnya negara. Baik perempuan, baik keturunan, baik negara ini. Tapi kalau rusak perempuan, rusak keturunan, hancur negaranya.
Maka kalau boleh saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, dukun yang paling manjur di muka bumi ini ibu-ibu. Apa yang dibilang emak-emak ini 50%, 75% pasti bakal kejadian. Ada seorang ulama Mekah, imam besar Masjidil Haram, namanya Imam As-Sudais. Apa katanya? Aku sekarang nih bisa jadi imam Masjidil Haram karena kutukan dari emakku. Kenapa ya Syekh? Kata jamaah, dulu ketika aku kecil aku bandal. Emakku masak banyak, emakku masak enak, dihidangkan masakan tadi untuk menjamu tamu yang datang. Aku keluar dari rumah, ku ambil pasir, masakan tadi ku taburi dengan pasir. Kira-kira ibu kalau punya anak macam gitu marah? Kalau punya anak macam gitu ngamuk? Emak Imam As-Sudais pun ngamuk, tapi apa yang keluar dari mulutnya? Kukutuk kau, katanya. Kukutuk kau, ja'alallahu imamul Masjidil Haram. Kukutuk kau anakku. Kukutuk kau, semoga Allah menjadikanmu imam Masjidil Haram. Itu kutukan emak-emak dulu. Emak-emak dulu kalau marah pun sama anaknya, apa kata yang banter keluar dari mulutnya? Betuah kali aku punya anak macam kau ni. Tapi kalau emak-emak sekarang, ranking berapa kau? Ranking 30 mak. Pau. Iya enggak? Mak-mak sekarang anaknya lasak sikit, lari-lari sikit. Anak monyet. Maka yang ibu bilang sama anak tadi betul. Ibu bilang anak pau, anak jadi betulan pau. Ibu bilang anak monyet, anak betulan jadi monyet. Makanya besar kerjanya nengoki kebun sawit orang aja. Ibu yang bilang. Makanya perempuan jaga cakap. Ya, kalau ada ibu-ibu yang bilang, aku muncungku aja yang kayak gini Ustaz, tapi hatiku enggak kok, katanya. Itu tukang tipu itu. Kalau ada orang yang bilang, aku mulutku aja kayak gini, tapi hatiku enggak kok, katanya. Itu tukang bongak itu. Kenapa? Jelas Nabi bilang, dalam diri anak cucu Adam ada segumpal daging. Idza salahat salaha laha sairu jasadi. Baik segumpal daging tadi, baik semua tubuh. Fa idzal fasadat fasada, rusak daging tadi, maka rusaklah seluruh tubuh. Maka siapa yang cakapnya tak baik, perilakunya tak baik, menandakan hati juga tak baik. Tapi siapa yang bercakap bagus, bercakap baik, menandakan hatinya juga baik. Maka semua ini tugas ibu-ibu. Jaga anak-anak kita ini, Bu. Sekarang lagi kita tengok bahaya. Anak-anak perempuan berjilbab, tapi joget-joget aja di TikTok, pak cepak jeder. Heran kita. Saya Pak, mohon maaf, dulu di Kota Binjai pernah ikut MTQ, cabang Syarhil Quran. Ketika saya di arena MTQ, ada PNS itu datang ke arena MTQ, pakai jilbab tapi modelan Marsha and the Bear. Tahu ibu? Macam serbet aja dipakainya kepalanya, lehernya nampak, jambulnya nampak. Itu banyak sekarang ibu-ibu pejabat macam begitu. Tapi alhamdulillah ibu-ibu pejabat malam hari ini bagus-bagus pakaiannya. Itu contoh dari orang tua. Mungkin enggak kalau maknya berjilbab besar, maknya berbaju besar, anaknya rambut pirang pakai baju you can see? Enggak mungkin. Maka anak mencontoh apa yang dibuat emak. Kalau emaknya salah, anaknya pun pasti ikut-ikutan salah. Sekarang kan banyak anak-anak gadis berjilbab tapi berbaju ketat, betul? Berjilbab tapi celana ketat, betul? Maka mohon maaf, sampai-sampai nenek-nenek sepiongot sana buat nasihat. Apa kata nenek-nenek sepiongot? Nenek-nenek sepiongot kasih nasihat. Tiba nanti di akhir zaman banyak perempuan buka aurat. Tengok ke bawah celana sempit, tengok ke atas
ketat. Kalau dia mundur ke belakang nampak pusat. Kalau nunduk ke bawah, apa bu? Kalau nunduk ke bawah, hai tak terbilangkan ustaz. Kenapa ini bergerak semua gelisah? Enceng kita ceramah, enceng. Nah, kalau enceng kan enak aku, ya kan? Anak-anak gadis sekarang parah. Kalau diangkat tangannya nampak setabat, setumpuk tapi lebat. Banyak anak-anak gadis sekarang. Anak-anak kecil sekarang banyak yang nggak tahu diri. Yang tua nggak tahu tua, yang kecil pun nggak sadar dia anak-anak. Ini kita tengok anak SD pergi sekolah dia sibuk berbedak banyak. Anak SMP sibuk minta beli skincare. Pakai Wardah, Emina, sunscreen, night cream, semua dipakai. Ustaz kok tahu nama-nama bedak? Aku pun pakai, cuma tak putih-putih ku tengok. Yang tua pun nggak tahu tua, udah keriput, bibir merah, kurang merah. Ada itu. Itu ibu-ibu sana. Cuma pindah kemari. Ya kan? Kan banyak sekarang bu. Apalagi anak-anak muda nih pakai ini siu-siu. Tahu siu-siu? Maskara merek siu-siu. Nah, itu merek orang binje, merek orang susah. Siu-siu. Pakai siu-siu naik kereta musim hujan, luntur maskara tadi. Orang-orang tua dulu kalau luntur make upnya saya yakin malu tertutupnya mukanya. Tapi anak-anak sekarang nggak ada malunya. Luntur maskaranya, luntur beraknya, diambilnya HP-nya, dimonyongkannya muncungnya. Begitu sulit lupakan rehan. Betul? 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 Maka bu, jaga anak-anak ibu. Jangan sampai anak-anak ini jadi anak yang durhaka. Kenapa? Orang barat sibuk untuk merusak anak-anak orang Islam. Kalau kita tengok anak-anak kita sekarang lebih banyak hafal lagu daripada hafal Quran. Betul? Cok Glenn sambung lagu nih, yang bisa nyambung kasih duit. Wong kok ngene kok dibanding. Inilah anak-anak bapak. Kalau lagu pasti hafal. Sambung lagu berikut ini, yang tahu kasih hadiah. Jika dah, dia muncung lentu. Ini anak-anak sekarang. Tapi walaupun begitu, yakin aku anak-anak ini lebih banyak hafalannya daripada ibu-ibu. Nggak usah ketawa-ketawa bu. Anak-anak, coba sambung ayat yang Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Anak-anak, hidup anak-anak. Hidup anak-anak. Mana ibu-ibu yang nyengir-nyengir tadi? Sambung ini, sambung. Ini yang tahu ibu-ibu nyambung ayatnya, kasih cepet. Ya, Bu Dewan yang ngasih. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Sambung bu. Keren gigi kalian nyambungnya. Sambung. Anak-anak, inna a'tainakal kautsar. Anak-anak, hidup anak-anak. Coba ibu-ibu. Nih kalau nggak hafal ayat ninceng aja wirid. Baca-baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad.
Sambung. Mendelik kata nyamuk. Anak-anak, qul huwallahu ahad. Alhamdulillah lah anak-anak. Sadarkan mak-mak kalian supaya baik ngapal Quran ya. Semana anaknya mau hafal Quran, maknya pun payah baca Quran. Semana anaknya mau jadi hafiz Quran, ayahnya pun hajab baca Quran. Maka ini semua anak-anak tanggung jawab bapak ibu semua. Ada satu kisah di zaman Amirul Mukminin. Ada seorang ayah yang tiap hari mukuli anaknya aja. Tiap hari dipukuli. Ketika berjumpa sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ditanya sama Umar, "Hei ayah, kenapa tiap hari kau pukuli anakmu?" Apa kata ayah yang memukuli anaknya tadi? "Anakku ini durhaka kepada kedua orang tuanya, makanya tiap hari kau pukul-pukul." Terdiam Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tak lama anak yang dipukuli tadi pun bercakap. Apa katanya? "Ya Amirul Mukminin, aku mau bertanya kepadamu. Aku ni kata ayahku anak durhaka kepada kedua orang tua. Emangnya enggak ada kedua orang tua yang durhaka kepada anaknya? Ya Amirul Mukminin, aku ni dibilang anak durhaka kepada kedua orang tua. Emangnya enggak ada tanggung jawab orang tua kepada anaknya?" Apa kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab? Ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Ada orang tua yang tak ada tanggung jawabnya kepada anaknya. Maka soleh, solehah, durhaka, semua itu ada di tangan bapak ibu semua. Apa tanggung jawab kita kepada anak kita? Mendidik anak kita. Pendidikan dalam Islam itu bukan setelah anak itu keluar dari perut saja. Dari mulai sebelum menikah ada pendidikan untuk calon anak. Setelah menikah ada pendidikan untuk calon anak. Dalam kandungan ada pendidikan untuk calon anak. Sampai dia keluar dari perut kita ada pendidikan yang kita berikan kepada anak. Apa tanggung jawab orang tua kepada anak? Pendidik anaknya menjadi anak yang soleh soleha. Gimana mendidik anak orang kita belum menikah? Apa tanggung jawabnya? Carikan calon ayah yang soleh untuk anak kita. Carikan calon emak yang solehah untuk calon anak kita. Maka yang lajang-lajang, yang laki-laki cari calon istri yang solehah. Sekarang nih perempuan glowing banyak. Perempuan cantik banyak. Tapi kadang yang glowing itu otaknya agak pau. Yang perempuan cari calon suami yang soleh. Nih ibu-ibu cari calon mantu yang soleh solehah. Kadang emak-emak nih nengok duit. Siapa itu yang datang? Itulah calon mantu untuk emak. Oh, nih apa dia? Nih apaan jama? Oh, gas terus. Pepet terus. Jangan kasih kendor, apaan jatuh boy. Tapi kalau udah naik kereta banyak pertanyaan. Siapa itu? Calon mantu untuk mak lah. Oh, orang mana? Orang Binjai mak. Naik apa dia? Naik kereta mak. Oh, kok keling kali. Apa rupanya kerja dia? Nggak ada mak, guru-guru ngaji ceramah-ceramah sama honor lah mak. Oh alah nasib. Dalah ayah ko honor. Mak honor, kau honor, calon koni pun honor lagi kau cari. Memang keluarga honor lagi tani lah, ibaya nasib. Nggak ada rupanya lagi yang lain-lain kau cari yang bisa mengangkat derajat keluarga kita nih. Maka ibu-ibu jauhi sifat seperti tadi. Pilih karena iman. Bapak pilih karena harta, tak ada iman lambat laun harta pasti akan habis. Betul. Men togel, men judi, men skater, mabuk-mabukan. Tapi kalau ibu pilih karena iman, walaupun belum banyak hartanya, paling tidak anak ibu takkan dibuatnya mati gara-gara kelaparan. Sekali-sekali punya calon mantu ustaz, kenapa bu? Ini kan masih lajang.
Kok jadi orang Aceh cocok juga aku. Hitam-hitam manis. Sekali-sekali punya calon ustadz lah. Aku dari tadi sepanjang jalan ku intip-intip juga. Mana yang cocok anak gadis Aceh nih jadi gacok pikir. Ada yang ku intip, cuma kan gak mungkin ku tegur tengah jalan. Ibu-ibu lah mana tahu punya anak, ya kan, yang cantik-cantik. Sekali-sekali calon mantu ustadz. Bisa bu? Bisa? Bisa? Oke, ku tunggu nanti di mobil ya. Makanya bu, cari calon mantu yang pinter agama, ya kan? Saya pun nanti begitu, bawa calon mantu ke depan mak saya, mak, ini calon mantu untuk mama. Kok jelek kali kata makku, nggak peduli mak. Dia tidak cantik mak, dia tidak jelek mak, yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Aku suka dia mak, aku sayang dia mak. Cinta dan rinduku ini tentunya milik si dia. Sedalam-dalam lautan di India, lebih dalam lagi cintaku padanya. Sebening dan sesucinya embun pagi, begitulah cintaku pada dirinya. Dia nomor satu pilihanku, dia nomor satu idamanku. Gadis sepertinya yang ku mau, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Inilah enaknya jadi ustadz, nyanyi-nyanyi pulang cair. Maka kalian jadi ustadz. Kan nggak susah, nyanyi-nyanyi pulang cair. Maka ibu-ibu, saya titip anak-anak nih pak, jadikan anak-anak kita nih jadi anak yang soleh-soleha. Kecil-kecil suruh datang ke masjid. Anak-anak nih lagi pengen untuk mengembangkan bakatnya. Saya dulu ketika masih kecil-kecil macam orang nih, pengen kali saya azan dekat masjid rumah saya tuh. Saya masih kecil pengen saya azan 6:30, jam 6 saya sudah datang ke masjid tuh. Saya tunggui tempat tukang azan, saya pegang-pegang mic tuh begini. Begitu dah mau waktu azan, sudah saya baca, Innallah, datang waktu tukang azan tokoknya palaku. Cabut kau katanya. Mulai dari itu tak mau lagi saya datang ke masjid. Tanya emak saya, kenapa kau nggak ke masjid-masjid lagi? Jijik aku nak waktu mak. Kenapa kau jijik? Udah ku pegang mic mak, dah mau azan, dah mau keluar suaraku di tokoknya palaku mak. Udah suara dia bukan bagus sekali. Ya, ini wak-wak nih kadang gitu. Udah tua bandal. Ya kan? Ya kan? Udah suaranya bukan bagus sekali. Apa? Menang kumis lebat aja. Ini bukan nyinggung Pak Dewan. Ini bukan nyinggung Pak Dewan. Ini uak-uak kampungku sana. Kebetulan jadi anggota dewan di sini. Iya, udah suaranya bukan bagus sekali. Awak mau ajan padahal suaraku cantik. Macam tadi cantik kan suaraku. Waktu ajan ini buruk kali. Iya, bukan awak sombong, ya kan? Cuma mau kayak mana lagi, memang bagus suaraku pula, ya kan? Maka saya dulu waktu kecil, asal azan maghrib, tak pernah saya sholat duluan. Saya tunggui di TV itu. Memang saya contoh kayak mana azan-azan di TV itu. Wah itu azannya, vokal O semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau saya azan Indosiar. Tahu ibu azan Indosiar? Mau dengar? Kayak gini azannya. Diam, jangan ada yang ribut, ya kan? Ini azannya agak susah. Harus napas panjang. Makanya diam, jangan bersuara. Kayak gini azannya. Diam ya. Ini namanya azan Mekah. Mana bisa asal-asal orang make ya. Ini azan Mekah nih, kayak gini azannya. Ini napasnya harus panjang. Yang nggak panjang-panjang nggak bisa. Iya, yang buncit-buncit payah itu. Ini harus yang sispek lah. Dah, kayak gini aja nih. Mau denger nggak?
Nah kayak gini. Aduh. Selek banget. Kayak gini aja nih. Nah, azan Indosiar. Jangan nangis Bu ya. Pak Dewan juga. Nggak usah ditambah-tambah amplopku Pak. Ini nanti kan mentang-mentang ustadznya keren kali katanya, ditambahnya pula amplopku. Nggak usah Pak. Kita dua aja tuh nanti yang tahu. Kayak gini aja nih. Azan Indosiar, adik-adik dengar. Tunggu ya. Dadah ini serius. Azan Indosiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak sanggup napasku. Nah, namanya tak sanggup, macam mana lagi? Kira-kira begitulah. Maka saya minta sama Tok Imam, anak-anak kecil ini dibina. Dari sekarang, jangan kita kecil-kecil begini ribut kita usir, jangan. Nanti kalau orang ini tak mau lagi datang ke masjid, susah wak nanti nyari dia. Maka biarkan aja, mau recok banting lain situ bilang. Tengok-tengok, mana yang bisa-bisa azan, suruh azan. Mana yang muda-muda bisa imam, suruh imam. Karena kadang ibu-ibu ini pun senang dia nengok yang muda-muda, ya kan Bu? Suaranya mantap, energik lagi kuat daripada Tok Imam. Kadang gigi daun pon kan. Allahu Akbar. Ya kan kadang-kadang banyak yang begitu. Apalagi ini mau terawih, kita nih harus semangat, harus ada pemanasan. Cemana mau semangat ibu-ibu nih sholat terawih 2-3 rakaat kalau imamnya pun atok-atok letoy. Ya kan? Maka cari yang muda-muda. Tapi Tok Imam kan namanya aja Tok Imam, tapi masih muda kan? Ya kan? Ecek-eceknya gitulah, supaya jangan sakit hati Tok Imam. Jadi pesan saya begitu. Apalagi ini Isra Mi'raj, ya, menceritakan tentang perjalanan Nabi dari masjid ke masjid. Maka seharusnya kita makmurkanlah masjid. Maka siapa orang-orang tua, khususnya ibu-ibu, cetaklah anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh-soleha. Karena ketika orang ini bisa menjadi anak yang soleh-soleha, orang inilah yang bisa membantu kita ketika kita nanti diazab oleh Allah di dalam kubur. Jadi Isra wal Mi'raj kira-kira mengajarkan itulah kepada kita. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, ketika Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dengan malaikat Jibril dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kata ulama tadi di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad bertemu dengan anbiya wal mursalin, bertemu dengan nabi-nabi dan rasul terdahulu. Ketika berjumpa dengan nabi terdahulu, salah satunya Nabi Adam. Nabi Adam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa yang sedang kau bawa itu?" Apa kata Jibril? "Inilah Muhammad, Rasulullah." "Ya Adam, bukankah gara-gara Muhammad kau diciptakan Allah di muka bumi ini?" Bertemu dengan Nabi Musa pun bertanya, "Ya Jibril, siapa yang sedang kau bawa kemari?" Apa kata Jibril? "Ini Muhammad, Rasulullah." Apa kata Nabi Musa? "Oh, ini yang namanya Muhammad. Gara-gara Muhammad aku terbebas dari kejaran Fir'aun. Gara-gara Muhammad Allah membelah lautan merah kemudian menenggelamkan pasukan Fir'aun. Ini yang namanya Muhammad." Semua nabi dan rasul ketika memandang wajahnya Nabi Muhammad, semua senang dan gembira. Bahkan ada seorang ulama namanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Apa katanya? Seandainya tak ada perjalanan Isra wal Mi'raj, maka nabi dan rasul terdahulu takkan mungkin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Maka takkan mungkin nabi dan rasul terdahulu bisa masuk ke dalam surga kalau mereka belum pernah memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa?
Nabi Muhammad ini berpengaruh bagi seluruh makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Nabi dan Rasul saja bisa masuk surga karena melihat Nabi Muhammad. Apalagi kita umat-umatnya Nabi Muhammad. Kita belum pernah berjumpa Nabi Muhammad. Kita belum bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad. Maka paling tidak perbanyaklah solawat kepada Nabi Muhammad. Dan cintailah pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak solawat. Karena solawat yang akan membantu kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala Yasin. Sekali lagi lebih kuat. Salatullah ala Taha. Salatullah salamullah ala Yasin. La tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Taha. Salatullah salamullah ala Yasin. Man shalla alayya salatan, siapa yang sekali solawat kepadaku, sallallahu alaihi biha asyara, maka Allah akan memberikan dia 10 kebaikan. Khuddat anhu asyara sayiat, ditutupi 10 dosa salah dan silapnya. Wa rufi'at lahu asyara darajat, diangkat harkat derajat martabatnya 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa ibu-ibu pengen punya anak soleh-soleha, rajin-rajin solawat. Siapa adik-adik anak-anak yang pengen dikabul cita-cita, banyak-banyak solawat. Siapa yang harkat derajat martabat keluarganya ingin dinaikkan oleh Allah, maka banyak-banyak solawat. Saya pun kalau boleh bilang, berdiri saya di sini, ceramah saya malam hari ini karena banyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya kecil-kecil macam orang ini bandel, Pak. Dulu saya SD belum hafal bacaan solat, Pak. Tapi saya senang solat maghrib dan isya di masjid. Kenapa? Karena solat berjamaah di masjid itu enak. Kenapa enak? Karena kalau uak-uak dulu di masjid kami sana, asal solat yang penting ada bunyi subhana, subhana, subhana. Maka awak pun yang tak hafal bacaan bisa ngikut dari belakang. Jadi solat tadi, kalau dulu kan orang solat yang penting ada bunyi. Maka solat berjamaah di masjid saya paling senang. Karena saya tak hafal bacaan, saya cuma ikut-ikut aja. Kenapa? Kalau saya solat sendiri lama, saya pikir. Kenapa lama? Saya tak hafal bacaan solat. Takbiratul ihram ku bante Fatihah, ruku al-Fatihah, iktidal al-Fatihah lagi, sujud al-Fatihah terus, sampai dengan salam selalu saya baca al-Fatihah. Karena tak hafal bacaan solat. Sampai kawan-kawan ayah saya datang ke rumah terheran-heran. Apa katanya? Kok bisa kau sekarang jadi ustadz ya? Padahal dulu kau kecil bandel kali macam dajjal. Heran saya, Pak. Saya tanya sama mak saya, "Mak, betul dulu aku kecil bandel?" "Betul," kata mak saya. "Adik-adik tahu main samberlang? Main kejar-kejaran. Saya dulu waktu kecil main samberlang, disuruh ngejar orang nggak dapat-dapat, pulang saya ke rumah. Ku ambil gunting, ku kejar lagi balik dia, ku cucukkan palanya, susah kali nyari kau," saya bilang. Pulang dari masjid naik sepeda dia ejek-ejek, keleng, kata. Oh, ini
Timbang kau ku tangkap kepalanya, ku antukkan ke semen, sompel gigi. Makanya kan kalau ditengok dari muka lebih cocok jadi anggota PP kan Mbak, daripada Ustad. Tapi semua heran-heran, kenapa bisa jadi Ustad? Apa kata mak saya? Mungkin ya, katanya. Dulu kau sholat maghrib dan isya selalu di masjid. Mungkin ya, kata makmu. Kata makku, kemana-mana kau naik sepeda dulu sholawat, kata mak saya. Mungkin ya, sekarang kau bisa jadi ustadz karena mulutmu ramah menegur orang banyak. Makanya saya dulu waktu kecil-kecil gini, sering saya naik sepeda sholawat, sering saya sholat di masjid, asal jumpa orang-orang tua selalu saya tegur, terutama yang banyak duitnya. Ya, dah ada ilmu menjilat dari kecil. Iya, saya kalau ditengok dari keturunan orang tua nggak ada yang ustadz. Ayah saya supir truk antar lintas Medan Jakarta. Taulah kalau supir truk kalau tak mabuk mana kuat dia ngupir. Taulah supir truk kalau ayah-ayah sekarang mau tidur dipok-pokkannya anaknya, apa yang ditanyanya? Dah berapa banyak hafal ayat satu hari ini nak? Ayah saya dulu ketika mau tidur dipok-poknya juga saya. Tapi apa yang ditanyanya? Angka berapa yang kita pasang besok nak? Mimpi apa kau tadi malam nak? Lillahi ta'ala. Itu yang ditanya ayahku dulu ketika aku masih kecil bu. Tapi kenapa sekarang semuanya berubah? Mungkin Allah sayang sama kami. Dulu ayah saya supir truk, truknya ada 3 di rumah. Emak saya yang penting dia beremas. Telinganya ada emas, lehernya beremas, tangannya beremas, jarinya beremas, kakinya beremas, senang hatinya. Masalah anak mau ngaji kau enggak mau ngaji, tepuk dada tanya selera. Mau ngaji kau ngaji, enggak ngaji tahankan. Maka saya dulu kecil jarang saya ngaji. Tapi suatu kali ayah saya ditipu Pak sama Cina. Motor terjual, emas emak saya terjual, rumah pun terjual. Sampai sekarang saya tinggal di Binjai, daerahnya agak pelosok-pelosok masuk dalam, banyak pohon pisang, banyak pohon sawit tempat jin buang anak. Tapi di kampung itulah mungkin emak dan ayah saya tersadar. Banyak anak-anak SD hafal Quran, banyak anak-anak SD bisa baca Quran. Disitulah kata emakku, ngaji kau, enggak ngaji kau malu, tengok anak-anak sini SD dah hafal Quran. Maka disitulah saya ngaji. Kebetulan tetangga kami ada ustadz, namanya Ustadz Nasir. Badannya besar, suaranya besar, mukanya seram. Saya yakin kalau anak-anak macam ini jumpa ustadz itu takut semua. Tapi saya setiap ustadz itu lewat selalu saya tegur. Pak Ustadz mau kemana? Saya bilang. Mau ceramah, ikut Pak Ustadz. Saya bilang, ikut saya sama dia. Pak Ustadz mau kemana? Saya teguri tiap hari dia lewat rumah saya. Sampai suatu kali dipanggilnya saya ketika saya dah kelas 2 SMA, 2 SMP. Mungkin dia senang melihat saya dipanggilnya. Pan kemari kau. Kenapa Ustadz? Saya bilang, mau kau ikut MTQ? Mau Ustadz? Saya bilang. Padahal waktu itu MTQ pun saya tak tahu apa kepanjangannya. Tapi saya ingat kata mak saya. Apa kata mak saya? Apapun yang disuruh orang, kalau itu baik, terima aja dulu. Masalah bisa nggak bisa urusan belakang. Maka ketika disuruh mau ikut MTQ, mau Ustadz, saya bilang. Dikasihnya saya naskah, kau ikut di cabang Syarhil Quran. Dari 2015 sampai 2020 saya selalu juara 1 di kota Binjai. Alhamdulillah tingkat provinsi Sumatera Utara selalu masuk 6 besar. Kalau enggak juara 3, harapan 1, harapan 3. Kan kaleng-kaleng ini. Kenapa ini semua bisa terjadi? Mungkin gara-gara mulut ini ramah menegur orang. Saya tegur Ustadz Nasir tuh senang hatinya diikutkannya saya MTQ. Saya tegur Ustadz Nasir tuh apa katanya? Mulai dari sekarang sampai tamat kuliahmu saya yang biayai katanya. Maka ibu-ibu kira-kira kalau ekonomi kurang mampu, suruh anak-anak ibu tegur-tegur datuk-datuk nih. Mana tahu nanti rezekinya sama macam aku ya kan? Maka adik-adik nanti kemana-mana mana tahu jumpa Bu DPR, Pak Dewan, teguri aja. Mana tahu nanti kuliah dibayari sampai tamat kan syukur. Ya kan? Nah, kan enak kalian jumpa ustaz macam aku.
Jadi begitu, banyak-banyak sholawat. Ibu-ibu masak sambil sholawat. Sholawat ini amalan mudah, Pak. Nggak perlu berwudu, boleh sholawat. Nggak perlu ngadap kiblat, boleh sholawat. Nggak perlu ikhlas, boleh sholawat. 3 tadi tetap dapat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sambil masak sholawat tak masalah. Salatullah, salamullah. Ibarat kata ada tetesan ludah yang masuk ke dalam masakan tadi jadi berkah. Tapi jangan pula ludahnya ibu buat-buat. Ya kan? Kata Ustadz semalam, kalau masakan ada ludah-ludahnya sikit berkah, anak jadi soleh katanya. Dicongkel-congkelnya ludahnya. Cih. Maka jangan dibuat-buat. Sambil ngayun anak solawat. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Baik-baik solawat. Daripada ibu ngayun anak sambil nunggu suami nyanyi dangdut, bagus sambil solawat. Ada mak-mak tetangga kami ngayun anak sambil nunggu lakinya berdangdut dia, Pak. Apa yang dinyanyikannya? Jam 1, jam 2, jam 3 kau tak datang. Mana lah ya kau ni, Dek? Jam 4, jam 5, jam 6 hari mulai petang. Jam 7, 8, 9 kok nyamuk yang datang. Aku banting. Nah, itulah mak-maknya tuh. Maka banyak-banyak solawat. Apapun mau kita baca dalam solawat jadi. Nggak harus solawat tuh. Salatullah, salamullah. Suatu kali ketika saya ngisi perwiritan, ada ibu-ibu datang. Ustadz sibuk kali nyuruh kami solawat. Iya bu, kenapa rupanya? Aku bosan Ustadz kalau solawatnya salatullah salamullah aja Ustadz katanya. Jadi mau ibu cemana saya bilang. Aku ini orang Melayu Ustadz. Di lagu Melayu kami itu ada lagu Lancang Kuning Ustadz. Boleh solawat tuh ku ganti nadanya jadi nada Lancang Kuning Ustadz. Cemana bu? Saya bilang. Dibuat dia. Mau dengar ibu? Mau dengar? Salatullah, salatullah ya salamullah ya salamullah. Salatullah, salatullah ya salamullah ya salamullah. Rasulullah ala taha ya habiballah salatullah ya salamullah salatullah ya salamullah. Enak bu? Enak. Apa kata ibu tuh? Boleh Ustaz salawat kayak gitu? Bante saya bilang. Ada ibu-ibu sebelahnya komplain, Ustaz enak kali lah dia orang Melayu, aku orang Aceh katanya. Boleh aku salawat pakai lagu-lagu tsunami itu Ustaz katanya. Buat masalah ibu ni aku bilang. Cemana rupanya salawat pakai lagu tsunami saya bilang. Dicontohkan ibu tuh, mau ibu dengar? Kayak mana dibuatnya? Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cocok? Enak? Boleh Ustaz pakai lagu Aceh? Hajar saya bilang. Ini yang ketiga nih masalah nih bang. Apa katanya? Ustaz aku suka kali nonton Dangdut Academy. Jadi cemana bu? Aku ada suka grup-grup dangdut itu Ustaz. Namanya Trio Macan.
Siapa itu Trio Macan? Ada Ustaz, dia punya lagu namanya Iwak Peye Ustaz. Boleh aku sholawat pakai lagu Iwak Peye Ustaz? Ya Allah, cemana pula itu saya bilang. Dicontohkan dia. Mau dengar ibu? Salatullah, 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 salamullah ala taha, ala taha, ala taha rasulillah. Salatullah, 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 salamullah ala yasin, ala yasin, ala yasin habibillah. Enak bu? Cocok? Boleh Ustaz salawat pakai lagu dangdut macam itu? Tahan-tahan saya bilang. Boleh saya bilang. Tapi untuk konsumsi sendiri. Jangan nanti anak ibu pas acara maulid disuruh salawat pakai salawat itu saya bilang. Takutnya nanti datang tengku-tengku yang warok itu nggak tahu dia dangdut. Ditengoknya anak-anak di sini salawat pakai lagu Iwak Peye. Tengku tadi nggak pernah nonton YouTube, nggak pernah nengok TV. Ditengoknya anak-anak di depan sini salawat pakai lagu Iwak Peye, cocok ini katanya. Apa kata tengku tadi? Salawat pakai lagu apa orang nih? Lagu Iwak Peye tengku katanya. Dibuka tengku tadi, siapa rupanya yang nyanyi Iwak Peye itu? Trio Macan katanya. Dibuka tengku di HP-nya YouTube, Trio Macan. Kok orang gila semua sini katanya. Hilang hafalan tengku tadi. Maka jangan dibawa, jangan digabung-gabungkan hal yang baik dengan hal-hal yang maksiat. Kunci sukses banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah sampai sini aja lah ceramah kita nih ya. Capek mau aku berdiri. Tamboh. Tamboh. Ya, aku ikut-ikut aja disuruh tamboh, cuma itu pun ditamboh lah kan. Dah, apa lagi? Isra Mi'raj. Itu tadi Isra menceritakan tentang kepentingan Nabi Muhammad bagi makhluk seluruh di muka bumi ini. Mi'raj, Nabi Muhammad naik. Kalau Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj naik dari langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di langit ke-7 ada namanya Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha Nabi Muhammad naik lagi ke atas, lewati Rafrafil Ahdar, mustawa sampai kepada arasnya Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Allah, Nabi Muhammad mendapatkan perintah salat sebanyak 50 waktu. Kira-kira kalau 50 waktu itu dibawa Nabi ke bumi ini sanggup ibu? Sanggup bu? Sanggup? Enggak sanggup. Enggak ada pertemuan kita hari ini kalau sholat 50 waktu dibawa Nabi ke bumi. Berjumpa dengan Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, apa yang kau dapat dari Allah? Sholat 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Minta kekurangan sama Allah, umatmu takkan sanggup mengerjakan yang 50 waktu tadi. Balik Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Ya Rab, aku minta kekurangan, umatku tak sanggup mengerjakan 50 waktu. Dikurangi Allah 5, sisa 45. Balik jumpa dengan Nabi Musa, disuruh balik lagi sama Allah, umatmu takkan sanggup mengerjakan 45. Mondar mandir Nabi Muhammad jumpa Allah, minta kekurangan, dikurang 5, tinggallah sisa 5. Yang 5 ini pun ketika berjumpa dengan Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Umatmu takkan sanggup mengerjakan yang 5 tadi. Balik sama Allah, minta kekurangan dari 5 tadi. Nabi Muhammad orangnya cerdas. Dari tadi aku mondar mandir minta kekurangan sama Allah, dikurangi 5. Ini tinggal sisa 5. Kalau aku balik lagi sama Allah, kemungkinan 5 ini akan ditarik sama Allah. Tak ada oleh-oleh yang bisa kubawa turun ke bumi nanti. Maka apa kata Nabi Muhammad? Ya Musa, aku malu terus menerus minta kekurangan sama Allah. Biarlah 5 yang kubawa turun ke bumi sebagai hadiah untuk umat-umatku. Sebagaimana sekarang aku bersedih, Allah hibur dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Maka nanti ketika umatku merasa sedih,
mereka datang kepada hadiah yang 5 dari perjalanan Isra wal Mi'raj. Makanya siapa yang bersedih-sedih, cara menenangkan kesedihannya adalah sholat. Ibu sholat dah beres, dah nggak ada lagi tinggal-tinggal. Betul? Betul ini? Bapak dah beres pak sholat? Beres? Nah, diam-diam bapak kan? Kacau kita nih. Sholat jangan pernah tinggal. Apa kata Nabi? Sholat nih ibarat satu batang tubuh manusia. Sholat nih kepalanya. Sebagaimana tak ada kehidupan tanpa kepala, maka tak ada yang namanya Islam tanpa sholat. Kita nggak ada kaki bisa hidup? Bisa. Nggak ada tangan bisa hidup? Nggak ada kepala bisa hidup? Sampai sekarang nggak ada orang hidup tanpa kepala. Kita tengok. Orang ngaku Islam nggak puasa bisa? Bisa. Karena orang sakit dan dalam perjalanan safar tak diwajibkan berpuasa. Orang ngaku Islam nggak haji bisa? Bisa. Karena orang yang haji untuk orang yang mampu saja. Orang ngaku Islam nggak zakat bisa? Bisa. Karena orang yang wajib berzakat ketika hartanya sudah sampai nisab saja. Tapi orang ngaku Islam nggak sholat, nggak bisa. Tua, muda, wajib sholat. Sehat, sakit, wajib sholat. Kaya, melarat, wajib sholat. Maka tak ada yang bisa melunturkan kewajiban sholat. Maka ibu-ibu sholat jangan tinggal. Apa kira-kira alasan untuk meninggalkan sholat? Bilang berkutangkis semua. Ada? Apa haid? Haid itu jadikanlah keringanan. Jangan terus kita buat jadi kemudahan. Kadang dulu saya waktu SMA dah jadi ustaz-ustaz kecil lah. Ketika azan di madrasah aliyah zuhur, saya ajak kawan perempuan saya sholat. Woi sholat, saya bilang. Apa kata orang tu? Haid kami pan katanya. Minggu depan saya suruh lagi. Woi sholat. Apa katanya? Halangan kami pan. Minggu depan saya suruh lagi. Sholat kalian. Apa kata orang tu? Datang bulan kami pan. Berapa bulan sebenarnya halangan tu bu? Berapa bulan? Cuma seminggu. Tapi kadang banyak perempuan yang mengundur terus waktu sholatnya. Maka nggak ada yang bisa melunturkan kewajiban sholat. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, gerak kepalanya. Nggak bisa gerak kepala, mata aja kedip-kedip. Nggak bisa mata kedip, koma. Koma ini menurut sebahagian dokter, ini kampung kesehatan, mumpunglah aku bertanya. Ada dokter bilang apa katanya? Orang koma tuh nggak bisa buka mata, nggak bisa bergerak, tapi telinganya bisa mendengar, otaknya bisa menghayal, hatinya bisa merasa katanya. Ini tak tahu entah betul entah tidak. Kira-kira orang kampung kesehatan betul ini? Betul? Betul itu. Orang koma tuh nggak bisa bergerak aja, tapi matanya bisa telinganya bisa mendengar. Maka nanti mana tahu bapak ibu koma. Ini bukan mendoakan. Ini kan mana tahu ilmu ini. Mana tahu kita koma betul bisa mendengar suara azan. Maka solatlah kita dalam hati. Bayangkan gerakan solat tadi. Itulah saking dijaganya solat. Bahkan apa kata seorang ulama yang keras. Andai kata ada kucing yang kelaparan dengan orang yang tak solat kelaparan. Bagus makanan yang kita punya nih. Kasihkan kepada kucing yang sedang kelaparan. Daripada orang yang solat tak solat kelaparan. Makanya bapak-bapak jangan pernah nunggu tobat baru sholat. Apa judul kita nih? Mari tegakkan sholat, cegah segala maksiat. Apa yang dibilang? Sholat dulu, baru terjegahlah segala maksiat. Jadi jangan pernah bilang tunggu tobat baru sholat. Sampai kapanpun nggak pernah tobat-tobat. Ada bapak-bapak disuruh pak sholat pak. Apa katanya? Aku mabuk dari malam ustaz. Jadi orang mabuk nggak wajib sholat pak. Ku dengar ada ustaz ceramah orang mabuk 40 hari 40 malam nggak diterima sholatnya. Jadi 40 hari 40 malam bapak nggak sholat. Iyalah ustaz, ngapain aku sholat nggak diterima kok? Pau namanya pak. Ya kan? Ada lagi ibu-ibu begitu. Bu pakai jilbab bu. Apa katanya? Hati dulu di jilbab ustaz baru kepala. Kepala otak tuh. Geram kita pak nengoknya. Mohon maaf. Saya bilang begini, bukan saya nak muncung saya saja. Ada dalilnya, ada dasarnya. Nggak perlu nunggu tobat baru sholat. Mabuk, sholat. Main judi,
sholat. Ibu walaupun menggosip, sholat bu. Walaupun di wirid ibu menggosip, jangan berhenti wirid bu. Wirid aja ibu, walaupun masih menggosip. Nih kalau jumpa ustadz lain marah dia nih. Apa katanya? Sia-sia wirid kalian kalau kalian wirid sambil menggosip. Kalau saya bilang daripada kalian berhenti wirid tapi masih menggosip, bagus dalam wirid tuh kalian menggosip, saya bilang. Iya. Kalau ustadz lain marah, sia-sia sholat kalian kalau kalian masih mabuk, katanya. Kalau saya bilang mabuk-mabuk sholat, saya bilang. Main togel sholat, saya bilang. Karena cuma sholat yang bisa menghentikan maksiat-maksiat yang selama ini kita lakukan. Bapak nggak sholat, main judi 2-0. Tapi sholat, main judi 1-1. Mana mending 2-0 sama 1-1? Akan mending 1-1. Lebih baik lagi 0-2. Udah sholat, nggak main judi. Ibu-ibu pun begitu. Nggak wirid, nggak sholat, gosip 2-0. Tapi kalau sholat, menggosip 1-1. Jadi jangan pernah ibu tinggalkan wirid itu gara-gara muncul ibu sibuk menggosip. Kan kadang kita begini pun banyak ujiannya Pak ya. Apa kata orang yang tak datang Isra Mi'raj? Allah, ece-ece orang tua aja itu Isra Mi'raj. Ketawa-ketawa orang tua aja, habis itu bolak-balik orang itu menggosip lagi katanya. Ece-ecenya aja itu memperingati sholat katanya. Siap acara Isra Mi'raj itu tak adanya lagi yang sholat-sholat itu katanya. Terakhir ada orang yang tak ikut Isra Mi'raj. Gara-gara apa? Pikirnya sama aja. Ikut Isra Mi'raj diceritai, nggak ikut pun diceritai. Bagus toh saya datang katanya. Makanya ini yang salah. Maka kalau saya bilang, Nabi yang bilang. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, ketika ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah. Apa yang diadukannya? Ya Rasulullah, katanya. Ada satu sahabatmu dia taat, tapi sering juga berbuat maksiat. Apa kata Nabi? La ba'sa bihi. Tidak apa-apa. Biarin aja. Ya Rasul, dia sholat tapi mabuk. Kata Rasul, la ba'sa bihi. Tidak apa-apa, biarin aja. Ya Rasul, dia sholat tapi menjudi. Apa kata Rasulullah? La ba'sa bihi. Tidak apa-apa, biarin aja. Suatu hari nanti perbuatan taat dia itulah yang akan meninggalkan maksiat-maksiat yang selama ini dia lakukan. Maka Bapak Ibu jangan pernah tinggalkan sholat. Tapi sholat ini pun bisa tak diterima. Kenapa? Karena dua hal. Satu, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, istri yang durhaka kepada suami. Ibu tadi pergi kemari izin sama suami Bu. Izin Bu. Betul? Siapa perempuan keluar dari rumahnya tak izin sama suami walaupun dia datang Isra wal Mi'raj, tapi kalau suaminya tak izin, maka sepanjang dia keluar dari rumah sampai pulang ke rumah itu lagi, malaikat melaknat dia. Maka apa doa Jibril? Ya Rabb, jangan terima puasa dan amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Maka ibu, walaupun laki ibu ini jelek-jelek, keleng-keleng, cebol-cebol, tapi keramat nih Bu. Iya, walaupun bapak nih gini-gini bentuknya, keramat nih, pintu surga. Siapa yang durhaka kepada suami, maka tak terciumnya surga itu. Maka kata Nabi apa? Seandainya boleh manusia ini kusuruh sujud kepada manusia lain, pastilah kusuruh seorang istri untuk tunduk dan sujud kepada suaminya. Maka ibu-ibu jangan durhaka kepada bapak. Ada seorang wanita namanya Ummu Atiyah, dia belum lagi mati tapi namanya dah ada di surga. Ditanya pada sahabat, ya Ummu Atiyah, kenapa bisa namamu sudah di surga padahal kau belum mati? Apa kata Ummu Atiyah? Ada 3 yang kulakukan tiap hari kepada suamiku. Apa yang ketiga tadi? 1, selalu kubasuh kaki suamiku setiap kali dia pulang kerja. Ibu pernah basuh kaki bapak? Jarang. Pernah? Pernah? Enggak pernah? Pahitlah masuk surga. Yang kedua, apa kata Ummu Atiyah? Aku selalu menghidangkan makanan kepada suamiku tiap kali dia pulang kerja. Pernah Bu? Pernah? Nah, berarti 1 sama. Betul ini pernah? Aku agak nggak yakin nengok ibu-ibu ini. Apa soalnya ibu-ibu sana? Parah Pak.
Kalau 200 lakinya bawa duit tiap hari, nah senang dia dihidangkannya makanannya. Kalau 200 suami bawa pulang duit ke rumah, nah langsunglah ditanya, mau makan apa bang? Mau minum apa bang? Kaki mana yang sakit? Biar adik pijit. Kalau 200 pak, nggak usah pede kali. Tapi kalau limpul, 3 kali dia bertanya, limpul nih bang. Iya dek, cuma segitu rezeki kita, cemana lagi? Betul-betul limpul bang. Iya dek, segitulah, nggak ada apa lagi mau dibuat. Cius cuma limpul bang. Iya dek, cuma segitu, ada apa lagi mau ku bilang katanya. Kurasa nggak ada otak lah bang. Nggak tahu bang, sekarang beras naik, cabai naik, bawang naik, tomat naik, limpul mau masak apa bang? Kayak mana nggak naik darahku nengok abang. Tiap hari yang masak sambal belacang aja limpul tadi. Kira-kira kalau merepet ditambah bapak duit? Kira-kira kalau ibu merepet tambah bapak duit? Apa katanya? Ribut kali pun muncung kau, bagus aku ngopi warung katanya. Maka ibu syukur yang kecil. Apa kata Nabi? Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tak mensyukuri nikmat yang kecil, sampai kapanpun dia takkan pernah bisa mendapatkan nikmat yang besar. 200 ibu tanya, bang mau masak apa, mau makan apa? Lontong dek, belikan lontongnya. Limpul pun tetap ibu tanya, bang mau makan apa? Soto daging dek. Oh alah bang memang gak ada otak. Dan limpul tak soto daging pula kan. Bisa bu, limpul masak soto daging? Bisa, pakai santan encer sama lemak hidup. Biar mati bapak tenelannya. 200 kita tanya, bang mau minum apa? Limpul pun tanya, bang mau minum apa? Kopi susu dek. Buatkan kopi susu. Kacau kan depan biji mata dia tuh. Bang, aku sayang kali sama bang. Ada lagu untuk kau nih bang. Apa lagunya tuh dek? Sampai kapanpun ku sayang kepadamu, sampai mati pun ku cinta kepadamu. Kalau suaminya romantis senyum-senyum lah dia tuh. Tapi kalau bangsa suami yang garang, mimpi apa kau tadi malam? Maka ibu patuh sama suami. Kenapa? Suamilah kunci ibu bisa masuk surga. Ada seorang wanita ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nih pengen mati syahid, pengen jihad fisabilillah. Apa kata Rasul? Masih ada suamimu di rumah? Masih ya Rasul, balik kau ke rumah. Aku pengen syahid ya Rasul, pengen jihad ya Rasul. Masih ada suamimu di rumah? Masih ya Rasul, balik kau pulang ke rumah, kata Rasul. Mau ngapain ya Rasul? Aku pengen jihad, pengen syahid. Ngapain kau suruh aku pulang ke rumah? Kalau masih ada suamimu di rumah, pulang kau ke rumah. Ngapain ya Rasul? Apa kata Rasul? Cintai dia, sayangi dia, janganlah kau sia-siakan dirinya. Maka maaf cakap, andai kata ibu mati dalam pelaksanaan tugas untuk menghormati suami, maka mati ibu dianggap mati syahid, husnul khotimah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah habis lah ya. Capek aku bu. Aku besok mau ceramah lagi. Lantak lah situ lanceng lah. Udah 1,5 jam. Jadi kira-kira kayak gitulah ceramah kita hari ini. Ya. Apa kesimpulannya? 1. Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita paling tidak untuk meningkatkan ghirah kita salat, datang ke masjid, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, barangkali kayak ginilah ceramah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pada Allah saya mohon ampun. Kayak ginilah cara saya ceramah, Pak. Kayak ginilah cara saya ceramah, Bu. Senang Ibu, alhamdulillah. Tak senang pun tak masalah. Karena memang kata Imam Syafi'i begitu. Kalau kau hendak menyenangkan hati semua orang, takkan mungkin. Pasti ada yang senang, ada yang tak senang. Mudahnya itu cara menandainya. Kalau senang, teleponnya aku lagi. Kalau tak senang, tak ditelepon-teleponnya lagi.
Manapun ustadznya sama-sama ngajak kita kepada kebaikan, tak perlu kita cela antara ustadz yang satu dengan ustadz yang lain. Sur, undang lagi. Enggak sur, cari yang lain. Oke? Jelas? Nah, jadi pulang ini nggak usah ibu cerita-cerita ya aku. Nggak mantap ustadznya, nggak usah. Telan-telan aja dalam ludah, dah. Nggak usah cerita-ceritain. Bapak-bapak pun begitu. Alah, leng-leng nggak mantap penceramahmu. Diam aja dah, telan aja. Nggak usah cakap-cakapkan sama orang. Senang bapak undang aku lagi. Tak senang udah, tak usah ingat-ingat lagi. Bye. Dah. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Yuk sama-sama kita tadahkan tangan kita tundukkan kepala kita rendahkan hati kita. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan semua hari ini bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Karim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa para pemimpin kami ya Allah, dosa orang yang sayang kepada kami dan kami sayang kepada dia ya Allah. Ya Allah ya Karim, ampunkan dosa kedua mata kami ya Allah. Mungkin selama ini kedua mata kami pernah melihat hal-hal yang tak baik ya Allah. Ya Allah ya Karim, ampunkan dosa mulut kami ya Allah. Mungkin selama ini mulut kami pernah berkata kotor, pernah berkata kasar, pernah menyakiti perasaan orang lain ya Allah. Ya Allah ya Karim, ampunkan dosa kedua tangan kami ya Allah. Mungkin selama ini kedua tangan kami pernah mengambil hak-hak yang bukan milik kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, ampunkan dosa kedua kaki kami ya Allah. Mungkin selama ini kedua kaki kami jarang melangkah ke tempat-tempat yang baik ya Allah. Allahumma hdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang beriman dan bertakwa padamu ya Allah. Minan nabiyyin, jalannya para nabi ya Allah. Wasiddiqin, jalan orang-orang yang benar ya Allah. Wasyuhada'i wassalihin, jalan orang yang mati syahid dan banyak beramal soleh padamu ya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil ibadah, jadikanlah kami semua orang-orang yang ahli ibadah. Wa la taj'alna min ahlil maksiyah, dan janganlah kau jadikan kami orang-orang yang ahli maksiat ya Allah. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.